Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pendengar kajian Ramadan yang hadir di Masjid Darul Salam Mansatika dan juga anak-anak sekalian yang berada di rumahnya masing-masing, kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kajian Ramadan sebagai salah satu sarana kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana juga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki ini, dengan usaha yang kita miliki, dengan kita berada dalam majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Para makhluk-makhluk yang di langit pun mendoakan kepada kita semuanya yang berada di dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Tidak lupa salam dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad SAW, Rasul sebetola dan bagi kita semuanya yang telah memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mengantarkan kepada kita kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat kita. Hadirin wal hadirat, peserta kajian Ramadan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama nawaitu kita belajar merenungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang saya yakin kita semuanya sudah hafal dan sering mendengar itu, ayat yang berkaitan dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang berkaitan dengan puasa atau hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Kita tahu bahwa ayat puasa dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya itu ada dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Tetapi di tengah-tengah itu ada ayat yang seakan-akan tidak berbicara tentang hukum puasa, tetapi berbicara tentang doa, yaitu berada dalam surat Al-Baqarah 186. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memenuhi permohonan atau mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ayat ini menunjukkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Dalam ayat lain juga disebutkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepadaku, kepada Rabbku, ya, kepada Rabbnya, kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan doa. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, doa itu merupakan senjata bagi kita. Rasul dalam surah sabdanya mengatakan, doa silahul mu'min, doa itu merupakan senjatanya orang yang beriman.
Nah, tentu kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sebagai manusia biasa pula, dalam hidup ini banyak keterbatasan, banyak masa-masa yang kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, tetapi kita tidak boleh khawatir karena ada sandaran yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita mohon kepadanya doa-doa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, karena doa ini adalah merupakan senjata, maka bagaimana kita kemudian berusaha semaksimal mungkin menggunakan senjata itu dengan baik. Maka kemudian muncul ada doa, ada adab-adab doa yang harus dipenuhi agar doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagian dari ilmu kita, ilmu dalam berdoa. Jadi doa itu sendiri merupakan perintah Allah, gitu ya. Bahkan orang yang tidak mau berdoa dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Nah, tetapi dalam berdoa ada etika, ada adab yang harus dipenuhi agar doa kita itu bukan hanya sekedar ucapan begitu, tetapi bermakna buat perbaikan diri kita. Doa itu nanti juga menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dipenuhi dengan etika atau adab-adab doa. Nah, ada beberapa adab yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang hadir di sini maupun yang sedang di rumah bisa menggunakannya, mengamalkannya dengan baik sehingga doa kita bermanfaat untuk kebaikan kita. Anak sekalian, adab yang pertama dalam doa itu adalah al-yakin bi ijabatihi. Ketika kita doa itu harus yakin bahwa doa kita dikabulkan. Jangan sampai orang berdoa ragu, doaku dikabulkan apa ora ya, gitu ya. Itu nggak boleh. Ya, jadi orang yang berdoa itu harus yakin bi ijabatihi, yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Mantap dalam berdoa, gitu ya. Mantap dalam berdoa. Ya, tidak boleh berdoa sementing berdoa karep dikabulke karmu ana karepmu, tidak boleh begitu, gitu ya. Nah, sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alata fa innahu la mukrih. Ya, artinya janganlah seorang berdoa dengan mengucapkan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, gitu ya. Ya Allah kasihlah aku jika engkau mau. Berdoalah dengan optimis karena Allah akan berbuat menurut kehendaknya tanpa ada orang yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain dan dalam hadis lain juga disebutkan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu harus yakin bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Tidak ada keraguan. Ya, namanya keyakinan itu adalah tidak ada keraguan. Kalau ada ragu berarti tidak yakin. Yakin itu adalah keyakinan yang mantap yang ada dalam diri kita bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak sekalian, ketika berdoa itu juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekhusyukan, menyadari apa yang dibaca, bukan hanya dibaca, ya, menyadari apa yang diminta, gitu. Rasulullah beliau bersabda, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima doa orang yang keluar dari hati yang lalai, ya, menerima doa yang keluar dari hati yang lalai dan bermain-main dalam doa. Gimana bermain-main dalam doa? Itu doa tapi hanya lisan, gitu ya. Nah, jadi doa itu sebenarnya
yang lebih didengar oleh Allah itu getaran jiwanya, bukan getaran lisan gitu ya. Bukan getaran lisannya. Jadi yang bergetar, yang lebih dominan dalam berbicara ketika kita berdoa itu bukan lisan kita gitu, tetapi lebih pada getaran hati kita. Komunikasi dengan Allah ketika berdoa itu lebih komunikasi pada hati. Ya, karena Allah itu gaib, tidak nampak gitu kan. Nah, maka komunikasi kita dengan doa ketika doa itu dengan hati kita. Ya, bukan pada lisannya. Lisan itu adalah sebagai sarana kita untuk menghadirkan hati sebenarnya, hati kita agar tetap dalam apa yang menjadi permohonan kita atau doa kita kepada Allah SWT. Nah, kadang-kadang kita ketika berdoa itu tidak menyadari kalau sedang berdoa kan, doa sambil amin gitu ya, sambil lihat HP gitu ya, sambil HP-nya sambil SMS sambil amin sambil satu amin ini tangannya pakai, yang satu pakai untuk menjawab WA. Nah, itu namanya lahin gitu ya. Doanya lahin, bermain-main dalam berdoa. Atau ketika berdoa tapi sambil ngobrol gitu ya. Kalau di pengajian itu sambil doa amin sandal pundi gitu ya. Gitu ya. Boleh sandali gitu ya. Nah, ini kan tentu main-main dalam berdoa, tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, maka harus yakin betul doa kita dikabulkan Allah SWT dengan kekhusyukan kita. Ya. Nah, penting bagi kita karena kita berdoa kan tidak lama ya, tidak sampai 1 jam doa terus itu enggak ya. Paling orang berdoa ya 5 menit, 10 menit itu sudah hebat itu ya. Nah, doa itu kalau kita yakinkan hati kita, mantapkan kita, itu akan memberikan makna yang besar buat diri kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT adalah ghairil istijal, tidak berterburu-buru ya. La yastajilu bil ijabah, tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Meskipun kita punya keyakinan bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah, tetapi tidak tergesa-gesa, seakan-akan nyalahi Allah kalau kita belum dikabulkan gitu ya. Maka berkaitan dengan ini sabda Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'utu falam yustajab li. Doa seorang dari kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak minta segera dikabulkan, tidak tergesa-gesa dikabulkan dengan mengatakan aku sudah berdoa namun tak kunjung dikabulkan gitu. Atau mungkin Gusti Allah itu piye to? Ndonga bareng ora dikabul-kabulke. Nah, kata-kata itu justru yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan gitu ya. Nah, kata-kata itu justru menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Ya, jadi sudah berdoa wis suwe sudah lama Pak ya orang dikabul-kabulke gitu ya. Nah, itu tidak boleh mengatakan itu gitu ya. Karena itu justru menjadi penghalang dikabulkannya doa. Ya, maka kita harus harus sabar juga ya, meskipun yakin doa kita dikabulkan, tetapi harus sabar menunggu keputusan Allah SWT, karena Allah pasti mengabulkan kita ya. Karena Allah itu mesti mengabulkan apa yang kita minta. Saudara sekalian yang dimakan Allah SWT, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Kita bisa menambah ilmu. Di rumah juga sehat, di sini juga semuanya sehat. Yang ke berapa? Yang keempat ya. Yang keempat, di antara adab agar doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah memilih ikhtiar waktu yang mulia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-awqat as-syarifah, minta mencari waktu-waktu yang dimuliakan, di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada banyak waktu ya, ada banyak waktu di mana doa kita itu lebih dikabulkan oleh Allah, lebih didengar oleh Allah daripada waktu yang lain. Meskipun waktu itu semuanya mulia karena waktu itu adalah pemberian Allah ya. Tetapi Allah memilih waktu-waktu tertentu pula di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di sana. Nah, salah satunya adalah pada bulan Ramadan ini ya. Jadi pada bulan Ramadan ini juga waktu yang doa dikabulkan oleh Allah. Kan ada tiga golongan di mana doa tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ketika kita sedang berpuasa ini kesempatan yang bagus untuk memperbanyak doa. Ya. Maka ajukan doa kita kepada Allah SWT. Kemudian juga di hari Jumat, ya di hari Jumat secara khusus ya. Hari Jumat ini juga hari yang Hari yang dipilih oleh Allah di mana doa dikabulkan. Kalau satu tahun juga ada hari Arafah ya, pada hari Arafah itu juga doa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ramadan ini kan kita puasa ya, kita puasa. Karena wajib ya. Karena mungkin kalau puasa itu nggak diwajibkan, mungkin ada orang yang 1 tahun full itu nggak pernah berpuasa gitu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak orang 1 tahun itu full tidak pernah berpuasa kecuali Ramadan? Ada nggak? Ada? Ada ya? Orangnya datang nggak kira-kira ini? Orangnya datang nggak yang 1 tahun nggak pernah puasa sama sekali itu ya? Di depan atau di belakang itu orangnya ya? Ya. Nah, sebenarnya untuk anjuran puasa itu kan mingguan kan ya? Minggu kita disunahkan mingguan di puasa Senin, Kamis. Kalau nggak bisa lagi bulanan tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Nah, kalau nggak bisa lagi ya puasa sunnah yang lain ya. Nah, tidak bisa lagi ya Ramadan itu nggak ada pilihan gitu ya. Bagi orang yang beriman pilihan, nggak ada pilihan, wajib gitu ya, nggak ada pilihan. Mungkin kalau Ramadan ini pilihan nggak puasa nih ya, mungkin juga kita belum tentu puasa juga itu ya. Karena memang puasa ini merupakan yang berat. Tetapi di balik beratnya puasa itu Allah memberikan keutamaan tersendiri, yaitu di mana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang berpuasa. Kemudian juga saudara sekalian, di antara waktu yang dimuliakan oleh Allah di mana doa dikabulkan itu adalah waktu sahur. Waktu sahur atau menjelang apa itu? Menjelang subuh ya, waktu sahur. Ya. Nah, kita kan puasa biasanya sahur ya. Karena sahur itu bagian dari perintah Nabi. Ya. Tasahharu gitu, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di sahur itu ada keberkahan. Nah, secara khusus pada waktu sahur ini memang lebih mulia, lebih disangatkan lagi, di mana kita disuruh untuk berdoa memohon kepada Allah apa yang kita butuhkan. Karena pada waktu sahur itu Allah turun ke langit dunia mencari orang yang berdoa, mencari orang yang meminta, mencari orang yang minta perlindungan kepada Allah. Dicari oleh Allah, kemudian akan dikabulkan oleh Allah. Ya, sebagaimana juga disabdakan Nabi SAW, yang tilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yamqa thuluthul lail al-akhir wa yaqul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Yang artinya Allah setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jadi Allah turun ke langit dunia itu sepertiga malam terakhir pada waktu sahur itu. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku,
aku akan kabulkan. Ya, nyari orang yang berdoa. Jadi Allah turun ke langit dunia mencari orang yang berdoa. Ya, mencari orang yang berdoa. Kemudian kalau ada orang yang berdoa, maka Allah janji dikabulkan doa itu. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, wa may yas'aluni fa'tiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku pada waktu sahur itu, aku akan penuhi permintaan itu. Wa may yastaghfiruni wa aghfir lahu, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni permohonan ampun itu. Nah, ini penting bagi kita. Maka juga kita sempatkan pula di waktu sahur itu, bukan hanya agendanya, bukan hanya makan ya, bukan hanya makan, apalagi untuk TV gitu ya, dikurangi TV-nya. Lebih banyak kita bermunajat kepada Allah, tambah sholat lagi gitu ya, meskipun malamnya sudah tarawih bersama, tetapi dibolehkan, bahkan dianjurkan ya, yang mulai lagi. Kemudian jangan lupa untuk sempatkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Ya, mohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita. Ya, ajukan proposal kehidupan kita kepada Allah SWT pada sepertiga malam itu ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu guru mungkin permintaannya sudah berbeda dengan anak-anak ya. Kalau mungkin anaknya yang sukses, anaknya yang sukses dunia dan akhirat, hidupnya tentram, rezekinya banyak gitu ya, sehat walafiat gitu ya, imannya tetap, itu penting gitu ya. Bagi anak-anak muda ini, anak semuanya yang sekarang masih di bangku sekolah ini, masa depannya masih panjang. Ya, masa depan ke depan ini masih panjang dan kita tidak tahu. Dan itu bagian dari gaib gitu ya. Masa depan kita itu kita kan belum tahu itu. Itu gaib bagi kita gitu ya. Nah, seperti apa kita nggak tahu. Tetapi kita tidak boleh khawatir, kita punya Allah. Nah, ajukan proposal kita kepada Allah gitu ya. Nah, di sepertiga malam, kalau perlu dicatat itu ya, permintaannya ini ya, permintaan ini dan itu gitu ya. Nah, dicatat kepada Allah gitu ya. Nah, saya pernah membuktikan itu kok ya. Puasa itu kemudian doa saya dikabulkan itu ya ketika puasa. Ya, saya ceritakan di mana-mana, saya nggak punya uang, tetapi saya pengen umroh gitu ya, pengen datang ke Baitullah, bisa sholat di Masjidil Haram yang pahalanya berapa itu? 100.000 pahalanya sekali sholat ya, kelebihannya. Ya, itu luar biasa. Pengen, nggak punya modal, uang nggak punya, punyanya apa? Punyanya semangat doa gitu ya, doanya sungguh-sungguh gitu ya. Saya masih ingat betul Ramadan itu ya. Saya Ramadan itu betul tahun ini ya, tahun ini Ramadan ini bisa apa? Bisa umroh gitu. Tapi ternyata belum, masih lagi, ternyata belum. Akhirnya minta lagi setelah Ramadan, masih berdoa lagi. Kalau kemarin belum terkabul ya Allah, pokoknya pakai tahun ini ya, tahun 2016 gitu ya, saya gitu ya. Pokoknya sebelum tahun 2000 saya antarkan ke sana ya. Saya nggak punya uang, tapi atur ya Allah, saya atur ke sana gitu ya. Mantap itu. Ya, yang bisa nggak bisa mengurangi, yang nggak mengurangi apa? Jatah rezeki keluarga gitu ya. Tanpa disangka ternyata ada orang yang nawari pada saya, Pak Karman, saya mau umroh, ikut nggak Pak Karman gitu ya. Dan saya nggak pernah minta gitu ya, nggak pernah saya bayangkan juga gitu. Nah, saya nggak punya uang Pak, belum punya uang gitu ya, nggak apa-apa, ikut saja gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Termasuk saya punya mobil itu ya, itu nggak punya uang Pak ya. Punya mobil itu doanya juga pada Ramadan juga itu ya Allah, saya punya anak 5 itu ya. Kalau ngantarkan anak ke sekolah itu ya ada 4 orang yang bonceng ke 4 itu kan dilirik uang itu, saya sakit hatinya itu ya. Ini uang bonceng sepedanya setar gitu ya, bonceng ke 4 anak gitu ya. Ya,
Yang satu masih kecil itu belum di sekolah itu ya. Kami mengucapkan ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya mobil untuk mengantarkan anak sekolah, mengantarkan anak ke pondok, silaturahim ke orang tua gitu ya. Ya. Jadi fungsinya dulu ya, fungsinya dulu yang saya ajukan bukan mobilnya, fungsinya dulu ya. Fungsinya untuk mengantarkan anak ke pondok, mengantarkan anak silaturahim ke kedua orang tua gitu ya. Nah baru kemudian mobilnya gitu. Dan saya mintanya yang mobil yang baik gitu ya. Nah ternyata Allah ngabarkan juga pada bulan Ramadan juga ada orang yang kemudian beli mobil gitu ya. Dan itu untuk saya, gitu ya, untuk fungsi keberadaan untuk saya gitu ya. Alhamdulillah. Ya, dan sebenarnya begitu. Dan sampai sekarang ya, kemudian mobil itu kembali pada saya gitu ya. Dengan uang 500.000 ya. Yang mobil 500 cukup dengan uang, dengan apa? Apa kekuatan doa? Dan masih banyak lagi. Ya. Masih banyak lagi. Mesin cuci sampai laptop semuanya itu adalah berkat apa? Doa. Ya. HP itu ya. Tidak beli juga. Iya, HP saya nggak pernah pertama kali punya HP saya nggak beli, dikasih orang juga. Doa mintanya juga ya. Laptop pertama saya punya juga bukan uang, saya minta beli. Doa juga. Tapi ada Allah yang kemudian memberikan itu. Nah, saya punya yakin gitu ya. Nah ini adalah success story kita maksud saya sampai saya. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda bahwa doa itu betul-betul kekuatannya luar biasa. Nah, doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya, ketika kita membangun masjid ini, saya sering doa gitu ya, sampai menangis gitu ya. Ini antara khawatir, harapan dan apa? Kekhawatiran menjadi satu gitu ya. Bisa tersampai atau tidak, bisa atau tidak gitu ya. Nah, tapi ternyata alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya bisa disemaikan. Maka seorang yang menangis ketika masjid ini diresmikan karena Allah mengabulkan doa kita. Saudara sekalian di Allah Taala, kembali persoalan tadi bahwa kita difasilitasi oleh Allah tentang doa ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berapa tadi? Tadi yang keempat ya. Yang kelima, nah, ada banyak nanti yang saya sampaikan. Ya, yang kelima adalah doa itu dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Ya, lirih itu penuh harap gitu ya, merengek-rengek gitu ya, merengek-rengek. Ya. Dengan khusyuk, dengan tadarruk, dengan khufyah gitu ya, dengan merengek-rengek betul kepada Allah ya. Dengan hati yang tenang ya, dengan hati yang tenang, kemudian disertai dengan menampakkan rasa kita sangat butuh betul gitu ya. Nah kadang-kadang kita doa itu kan nggak rasa butuh ya kadang-kadang ya, nggak masuk sebenarnya doa gitu ya, sebenarnya membaca. Nah, betul-betul merengek-rengek gitu ya. Ketika mungkin gambarnya begini, ketika ada orang tua yang anaknya sakit, sudah diobatkan kemana-mana juga belum sembuh gitu kan, apa yang dipikirkan orang tua itu? Nah, doanya tentu akan sungguh-sungguh gitu ya kepada Allah gitu ya, akan sungguh-sungguh kepada Allah itu. Sudah sakit gitu ya, sudah diobatkan kemana-mana belum sembuh juga, ya. Nah, akan menjadi lebih khusyuk dalam doa. Maka doanya itu adalah harus dengan apa? Dengan penuh ketundukan ya. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Ya, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri, dengan suara yang pelan dan lembut. Ya, tidak cepat-cepat itu doa. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, karena Allah itu tidak tuli, Allah itu maha mendengar. Ya, maka dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh ketundukan, tidak cepat-cepat gitu ya dalam doa itu. Ya, dengan penuh penghayatan, ya, tidak hanya membaca. Karena kita
kita ketika berdoa itu bukan membaca doa, ya. Beda antara membaca dengan berdoa. Ketika kita berdoa itu bukan membaca doa, bukan tak doa, tetapi adalah berdoa kepada Allah. Maka harus dengan penuh ketundukan. Dalam ayat lain juga disebutkan inna darabbahu nidaan khafiyya. Ya, diceritakan sebagaimana Maryam, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, ya, dengan suara yang pelan. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu kalau berdoa kan sementing ngomong gitu kan ya. Nah, sementing ngomong aja, ngucap saja kan. Pernah nggak berdoa tapi tidak merasa berdoa, pernah nggak itu? Pernah ya? Saya sering mencontohkan itu ketika doa di antara dua sujud itu, gimana doanya itu? Rabbi firli yang umum ya, yang meskipun di sana ada ikhtilaf, ada banyak perbedaan macam-macam doa, tapi mungkin Anda pernah mendapatkan bacaan diajari tentang doa ini ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Halo ya. Gimana doanya biasanya di sholat itu? Gimana sholatnya? Biasanya gini kan, mudah-mudahan kayak Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afani gitu kan ya. Iya enggak? Iya enggak? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afani gitu kan? Ya. Itu berdoa enggak sebenarnya? Etika doa ada enggak itu? Enggak ada ya. Itu namanya bukan berdoa, tetapi apa? Membaca doa gitu ya. Iya, membaca doa, tetapi tidak berdoa gitu. Iya, melafalkan doa, mengucapkan doa gitu. Tapi tidak berdoa karena tidak disertai hati gitu. Iya. Padahal itu kalau dipenuhi permintaan itu luar biasa. Ada berapa permintaan di situ? Ada berapa permintaan? Di doa itu di antara dua sujud itu. Ada 8 permintaan. 8 permintaan itu kalau dipenuhi oleh Allah cukup dunia akhirat itu ya. Nah, ada cukup dunia akhirat itu. Doa itu. Tetapi kadang-kadang kita sayang ketika berdoa itu kita tidak menyadari kalau diri kita sedang berdoa. Hanya menghafalkan ya, mulai sekarang kita praktekkan ya. Ketika doa itu betul-betul kita hayati. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Beda nggak rasanya di hati gitu? Ada beda gitu ya. Nah, sambil kalau kita sedang sakit, pikiran kita sakit, kemana badan kita, wa'afini, boleh nggak diulangi? Boleh diulangi, wa'afini ya Allah, sehatkanlah aku ya Allah gitu ya. Ya. Kalau kita sedang banyak doa, sedang banyak dosa, ya Allah, wa'fu anni ya Allah, ampunilah aku ya Allah, kita ulangi misalnya begitu. Luar biasa gitu. Kalau kita sedang rezekinya kurang gitu ya, warzuqni ya Allah, beri aku rezeki ya Allah gitu ya. Nah, luar biasa gitu ya. Kalau kita sedang banyak kekurangan, kita minta dicukupi oleh Allah. Kita sedang gundah gulana, minta petunjuk kepada Allah wahdini. Maka kita pastikan doa di antara dua sujud itu ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penghayatan, tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa. Nanti mulai hari ini sudah tahu ilmunya. Ketika doa dicoba Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tidak terasa nanti air mata itu keluar sebagai bentuk kebusukan kita, dan Allah itu adalah akan memburukan kita. Kemudian yang ke berapa? 6 ya. Nah, nanti sampai ke 7. Yang ke-6 ya, di antara etika doa itu adalah, di antara adab adalah memulai doa dengan memuji Allah, memuji nama-nama Allah, dan juga membaca sholawat ya, membaca sholawat Nabi. Nah, biasanya orang berdoa itu kan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, ya. Itu sebenarnya bagian dari
orang berpatut-patut itu sebenarnya bagian dari apa? Bagian dari adab doa. Ketika doa itu diawali dengan memuji Allah, ya, bahwa kita telah diberi berbagai kenikmatan Allah. Yang kedua juga kaitan dengan ini adalah membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Itu juga bukan apa namanya, bukan patut-patut ya gitu, tapi memang ada adabnya ketika doa itu diawali dengan dengan sholawat. Ada juga agar doa dikabulkan oleh Allah SWT itu juga diawali dengan menyebutkan al-asma al-a'dam, ya, nama-nama Allah yang agung. Nah, ketika orang berdoa diawali dengan nama-nama Allah yang agung, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Yang menunjukkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum gitu ya. Nah, itu juga bagian dari asma Allah yang agung. Kemudian Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga bagian dari asma al-agung. Di mana doa ketika diawali dengan asma agung itu al-asma al-azam atau nama Allah yang agung ini, Allah akan mengabulkannya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yang ketujuh, agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang, ya, maka ya memperbaiki makanan kita, memperbaiki pakaian kita, memperbaiki konsumsi yang masuk dalam diri kita, makanan, minuman, pakaian gitu ya, harus kita bersihkan dari hal-hal yang haram gitu. Ya, karena itu menjadi penghalang gitu ya. Nah, jadi ada pakaian yang dipakai dari pakaian yang haram, itu akan menjadi penghalang. Makanan yang didapatkan dari cara yang tidak halal, yang haram, akan menghalangi terkabulnya doa. Nah, makanan ini kalau haram kan ada dua, ada zat dan kaifiahnya. Dari zatnya, dari barangnya itu sendiri, barang yang haram, atau dari cara mendapatkannya. Maka membersihkan diri, kita pastikan yang masuk dalam diri kita itu yang memang betul-betul halal gitu ya. Ya, jangan sampai yang sudah tahu haram tetapi nekat saja kita masukkan dalam diri kita, kita makan atau kita berikan kepada anak kita. Ya, tidak boleh. Bahkan sebagai seorang yang mukmin, orang yang hati-hati, yang kita makan gitu, pastikan bukannya yang jelas-jelas haram yang kita tinggalkan, tetapi yang makruh pun kita berusaha untuk kita tinggalkan gitu. Ya, yang makruh pun tidak kita konsumsi, yang subhat apalagi juga tidak kita konsumsi gitu ya, akan membersihkan jiwa kita gitu, jadi kita menjadi lebih baik. Nah, barangkali jiwa-jiwa kita kotor, kemudian doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka ada karena mungkin tercampuri oleh makanan kita yang haram, makanan kita yang haram dan seterusnya. Ya, maka kita bersihkan diri. Karena Allah itu adalah ayat balu la yaqbalu illa thayyiban. Ya, karena Allah itu tidak akan menerima satu kecuali yang baik. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara ar-rajulu yutilu sabar. Dzakara ar-rajula yutilu sabar. As'ada akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb ya Rabb, wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Rasulullah pernah menceritakan, menyebut kepada kita seorang laki-laki yang berada dalam suatu perjalanan yang jauh, as'ada akbar, rambutnya kusut dan kotor, yamuddu yadayhi ila sama, kedua tangannya menghadap ke langit, yamuddu ila sama. Kemudian saya berdoa, ya Rabb ya Rabb, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, tetapi makanan yang dimakan adalah makanan yang haram. Wa masrabuhu haram, tetapi minuman yang diminum adalah minuman yang haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia gemuk atau kurus ya
dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram, fa'anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Nah, karena itu kita senantiasa istighfar kepada Allah SWT, berharap kepada Allah, jangan-jangan kita banyak halangan doa karena kita banyak kotoran yang masuk dalam diri kita. Ya, banyak kotoran yang masuk kita. Kita diawali dengan istighfar, banyak istighfar. Kalau kita sudah terlanjur hal yang haram, yang subhat masuk dalam diri kita, yang makruh kita nikmati masuk dalam diri kita, ya kita banyak istighfar. Kapan harus berhenti, gitu, yang semacam itu harus ada dalam diri kita. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, anak-anak sekalian, baik yang hadir di masjid ini maupun di rumah masing-masing, saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa berada dalam jalan kebaikan, menghindari segala keburukan, hal-hal yang haram kita hindari, kita jauhi, sebagai saran kita agar kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci, bersih diri kita ya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga doa kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kajian Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal muda akan menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan.